Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan, NIM 2009 kelas Ekonomi Pembangunan B semester 3. Saya akan memaparkan materi tentang tokoh ekonom dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Tokoh ekonom saya itu Paul Samuelson. Paul Samuelson, monetaris. Paul Anthony Samuelson lahir pada tahun 1915, tepatnya 15 Mei sampai dengan 13 Desember 2009, adalah seorang ekonom Amerika yang merupakan orang Amerika pertama yang memenangkan hadiah Nobel Memorial dalam ilmu ekonomi. Ketika memberikan hadiah pada tahun 1970, Akademi Kerajaan Swedia menyatakan bahwa ia telah melakukan lebih dari ekonom kontemporer lainnya untuk meningkatkan tingkat analisis ilmiah dalam teori ekonomi. Sejarawan ekonomi Randall E. Parker menyebutnya Bapak Ekonomi Modern, dan The New York Times menganggapnya sebagai ekonomi akademis terkemuka abad ke-20. Baik, selanjutnya itu biografi tentang Samuelson. Samuelson lahir di Gary, Indiana pada tanggal 15 Mei 1919 dari pasangan Frank Samuelson, seorang apoteker, dan Ella Neo Lipston. Keluarganya katanya kemudian terdiri dari imigran Yahudi yang bergerak ke atas dari Polandia yang sangat makmur dan dalam Perang Dunia I. Kata Gary adalah kota baja baru ketika keluarga saya pergi ke sana. Pada tahun 1923, Samuelson pindah ke Chicago, di mana ia lulus dari Hyde Park High School. Sekarang Hyde Park Career Academy. Dia kemudian belajar di Universitas Chicago, di mana menerima gelar Bachelor of Arts, di mana pada tahun 1935 ia mengatakan bahwa dia dilahirkan sebagai seorang ekonom pada pukul 8.00 pagi pada tanggal 2 Januari 1932 di ruang kelas Universitas Chicago. Keluarga Samuelson termaksud banyak ekonom terkenal, termasuk saudara laki-laki Robert Sumner, saudara ipar Anita Sumner, saudara ipar Kenneth Arrow, dan ponakan Larry Sumner. Baik, ini adalah posisi dari Paul Samuelson selama 7 dekade sebagai ekonom. Posisi profesional Samuelson termasuk 1. Asisten profesor ekonom di MIT pada tahun 1940 dan sebagai profesor pada tahun 1944. Yang kedua yaitu anggota laboratorium radiasi pada tahun 1944 sampai dengan 1945. Yang ketiga yaitu profesor hubungan ekonomi internasional paruh waktu di Factor School of Law and keempat yaitu diplomasi pada tahun 1945. Yang kelima yaitu pemersekutuan Guggenheim dari 1948 hingga 1949. Yang keenam yaitu profesor ekonom di MIT mulai tahun 1947 dan profesor institut mulai pada tahun 1962. Yang ketujuh yaitu Vernon V. Taylor yang mengunjungi profesor terhormat di Universitas Trinity, Texas pada musim semi 1989. Baik, selanjutnya yaitu teori yang dipaparkan oleh Paul Samuelson sebagai profesor ekonomi di Massachusetts Institute of Technology. Samuelson bekerja di banyak bidang, termasuk 1. Teori konsumen, di mana ia memelopori pendekatan preferensi yang terungkap, yang merupakan metode di mana seseorang dapat membedakan fungsi utilitas konsumen dalam mengamati perilaku mereka, di mana mendalilkan fungsi utilitas atau pemasaran preferensi. Samuelson memaksakan kondisi langsung pada pilihan yang dibuat oleh individu. Preferensi mereka seperti yang diungkapkan oleh pilihan mereka. Kedua yaitu teori modal, di mana ia dikenal karena modal pinjaman konsumsi tahun 1958 dan sebagai teorema jalan tol, dan terlibat dalam kontroversi modal Cambridge. Baik, selanjutnya yaitu teori keuangan, di mana ia dikenal dengan hipotesis pasar efisien, dan teori keuangan publik, di
mana ia secara khusus dikenal karena karyanya dalam menentukan alokasi sumber daya yang optimal dengan adanya barang publik dan barang pribadi. Selanjutnya yaitu ekonomi internasional, di mana ia dipengaruhi perkembangan dua model perdagangan internasional yang penting, efek bahasa Samuelson dan model Heckresket-Ohlin dengan teorema Stolper-Samuelson. Baik, teori selanjutnya itu teori makroekonomi, di mana ia mempopulerkan model generasi yang tumpang tindih sebagai cara untuk menganalisis perilaku agen ekonomi di beberapa periode waktu. Koleksi makalah ilmiah dan kontribusi pada pembentukan sintesis neoklasik. Teori selanjutnya itu teori ekonomi pasar. Samuelson percaya bahwa pasar yang tidak diatur memiliki kelemahan. Katanya, pasar bebas tidak menstabilkan diri mereka, sehingga peraturan nol sangat suboptimal daripada peraturan rasional. Liberalisme adalah musuh terburuk sendiri. Samuelson sangat mengkritik Friedman dan Friedrich von Hayek dengan alasan penandatangan mereka terhadap intervensi negara-negara memberi tahu kita sesuai tantangan mereka daripada sesuatu tentang meniskan pada Franklin Roosevelt. Baik, materi selanjutnya itu tentang kematian Paul Samuelson. Paul Samuelson meninggal setelah sakit singkat pada tanggal 13 Desember 2009 pada usia 94 tahun. Kematian diumumkan oleh Massachusetts Institute of Technology. James M. Poteroa, seorang profesor ekonomi di MIT dan Presiden Biro Riset Ekonomi Nasional, berkomentar bahwa Samuelson meninggalkan warisan yang sangat besar sebagai penelitian dan guru sebagai salah satu aksara yang dipikul setiap orang kontemporer ekonomi berdiri. Susan Oxford, Presiden MIT, mengatakan bahwa Samuelson mengubah semua yang telah disentuh landaskan teori bidangnya. Cara ekonomi diajarkan di seluruh dunia, etos dan status departemennya, praktik investasi MIT, dan kehidupan karyawan, rekan, dan mahasiswa. Baik, ini adalah kutipan dari Paul Samuelson yang berbunyi, ilmu ekonomi bukanlah ilmu pasti. Ini adalah kombinasi dari seni dan elemen sains, dan itu hampir merupakan pelajaran pertama dan terakhir yang dapat dipelajari tentang ekonomi. Bahwa menurut penelitian saya, kita tidak menyatu ke arah kecepatan, tetapi kita meningkatkan basis data kita dan cara kita berpikir tentangnya. Paul Samuelson. Baik, sekiranya itu yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.